masih ada gue buat bikin riding, masih bikin acara. Iya, meskipun gue haid ya kan. Bandel Pak. Oh iya, kemarin tuh gua sempat dengar tuh acara yang diberhentiin polisi tuh, gimana ceritanya? kembali. Ketemu lagi nih ngopi. Bukan ketemu lagi, ketemu mulu. Buah timun diiris tipis. Daripada lo ngelamun, mending nonton ngopi. Show dengan bintang tamu yang fenomenal kali ini. Ada Bang, monggo perkenalkan diri dulu. Namanya Iit Faizal Rosif. Biasa kalau di berkayanya kan Iit Rock and Roll. Atau MC Kuproy. MC Kuproy. MC juga, MC. Terus di dunia pervespaan main juga, terus dunia musik udah lalu ya, udah lama juga, ya kan? Gara-gara keenakan MC ya kan? Biarlah berlalu. Iya kan? Enakan duitnya cuannya sendiri gede lagi ya kan? Yang lumayan, jadi dia bisa bagi-bagi. Iya sih. Terus kegiatan apa ya sibuk nih saat pandemi? Kalau sebelumnya kan gue kerja sebagai salah satu di HR Human Resource di Hotel Bintang 5. Terus semenjak Maret tamu otomatis nggak ada kan ya? Iya. Tamu otomatis nggak ada, jadi income buat perusahaan nggak ada, akhirnya di unpaid leave kurang lebih sih dari Maret Mei lah, April Mei kurang lebih itu ya kan. Akhirnya gue masih sibuk, ya, alhamdulillah freelance kemana-mana. Masih ada? Iya. Alhamdulillah dari dunia Vespa ini link sama peluang banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Selama pandemi itu gue bisa nutupin, alhamdulillah, buat sebulan. Ibaratnya gaji dari perusahaan balance sama apa yang gue cari selama freelance. Dari nge-MC, terus voice over, terus sama nge-host YouTube gitu di hari. Tapi itu sambil ini nggak sih, sambil pas lu kerja jadi di hotel itu, lu terima job kayak gitu-gitu juga nggak sih? Sebelumnya masih tetap iya. Jadi sambil jalan ya? Sambil jalan. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pas pada saat ini ya mungkin Allah ngasih rezeki yang alhamdulillah. Amin ya Allah ya kan. Terima kasih. Terus pas ada pandemi ya ada aja jalannya. Apalagi kita udah punya anak 2, ya kan? Rezeki anak dari bayaran ya kan, semuanya apapun ya, kebutuhan hidup sama gaya hidup. Iya. Itu yang penting, gaya hidup. Iya dong. Apalagi kita tipikal orang gaya hidup ya. Tapi selama pandemi ini Vespaan tetap berjalan. Wah, gue paling bandel, boleh dibilang bandel dari pas pandemi aja gue tetap ngayap. Gue ngayap kemana aja? Iya, ngayap. Gue ngayap pokoknya sama anak. Kita campingan nih. Ayo lagi pening, mumpung lagi sepi, jalanan terus sama di mana-mana sepi, tempat sepi. Gue lebih baik meluangkan waktunya daripada puyeng ya kan, di rumah. Lebih baik gue ngayap sama teman-teman dari. Tapi itu aman ya selama perjalanan? Alhamdulillah dalam perjalanan aman juga. Vespa tuh ya? Vespaan, iya. Kenapa sih Vespa? Kagak ada motor lain emang dulu? Ada. Matic gitu. Ada Matic, Ninja, main Jepangan juga ada, main klasikan, yang lain ada. Ya enjoy aja. Enjoynya di Vespa? Vespanya, iya feel-nya. Tapi sebelum main Vespa kan gue main Jepangan kayak Racer gue juga, main CB 70, terus main Ninja, itu gue main juga. Nggak tahu kenapa di Vespa feel-nya dapat. Meskipun dari sekolah udah main Vespa kan, pas udah tercempung lagi, feel-nya peluang itu makin banyak. Dari orang-orangnya juga beda juga. Tapi lo ikut, maksudnya selain ikut Vespa, ikut kayak ini motor ini punya kayak ini misalnya. Ikut juga. Oh, berarti lo emang warwir ya orangnya ya? Iya, pokoknya mana aja gue ikut. Kayak Pecinta otomotif ya? Komunitas Honda Win gue ikut. Komunitas CB gue ikut. Ada semua tuh? Ada motornya, ya main jalan tua gitu ya kan. Gue apa juga mainin dari dulu. Tapi masih aktif ke semuanya tuh? Akhirnya gue jualin satu-satu, terus ada yang masih di bengkel kayak Ninja masih aktif gitu. Ya mungkin sebatas komunikasi di WhatsApp, di grup gitu. Ya mungkin mereka juga pada sharing bisnis kerja itu, karena kita semakin bersosialisasi menurut gua semakin peluang rezeki buat kita link lagi gitu sih. Rezeki itu teman-teman lah ya. Teman-teman. Tapi yang masih ada sekarang selain Vespa apa nih? Yang masih ada sekarang sampai sekarang? Ninja Honda Win 70 udah. Oh, itu yang masih. Iya, yang tritilannya udah. Susah nggak sih ngatur, misalnya kalau lo tau lah kalau Vespa lah kan belum ke bengkel ini, terus yang ini rusak ke bengkel mono. Nah, buat ngatur apalagi lo udah punya keluarga kan, anak 2. Alhamdulillah sih, ada sih.
Enggak aman. Aman. Lu bisa ngotak-ngatik sendiri? Enggak sih, sama bengkel. Gue udah males meskipun dulu gue lulusan dari teknik ya kan. Udah liat oli udah jember ya kan. Iya kan? Iya. Dari teknik akhirnya pindah ke perhotelan udah melimpang banget ya kan. Oli udah jember ya. Udah jember banget iya, liat oli. Purwakarta. Iya, jember. Ya kalau itu udah bengkel aja. Ke bengkel kan biasa di Specialist PX atau di Cik biasa gue ngebengkel di sono kan ada mekanik ya berbagi rezeki meskipun ngutang juga ya kan. Bener orangnya asik-asik. Iya orangnya asik-asik semua udah kepercayaan udah kayak saudara. Oke. Enaknya kalau kita nongkrong apalagi kayak gue kan di komunitas Mapshoot itu kan udah kayak saudara semuanya Specialist PX Cik udah kalau kita kurang bang gue ngambil dulu ya gue ntar habis bulan kayak udah ya kayak gitu udah sebulan. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Keban, sok apapun sama dia pasang aja dulu bang. Ya udah, gue bayarnya ya masih kaku aja. Udah mati mbak, makasih. Tapi ini sih ada pengalaman gak enak nggak tuh pas pakai Vespa? Semuanya deh pas lu pakai atau ngebengkel gitu. Apa ya? Pengalaman paling gue yang gak enak bervespa apa ya? Ntar ya. Udah dulu mikir ya. Oh, untuk paling waktu dulu sih, waktu baru-baru gue pakai Vespa, waktu zaman masih pacaran sama bini gue pakai apa PTS dulu. Oh, PTS. 84 putih. Ya kan tahun 2006 2005 tuh. 90 100 yang cepek. Yang cepek Kan gue pakai PTS cepek, gue zaman pacaran tuh 2006 apa berapa ya? Pacaran. Udah dulu gue suka Vespa itu alasannya kenapa? Fashion. Anjay. Karena dari dulu gue jauh pakai Ninja, pakai CB, gue selalu pakai parka. Anjay. Seriusan, iya gue suka fashion ya mungkin itu. Baru tahu gue. Ada yang pakai Ninja pakai parka. Seriusan? Iya. Terus pakai jaket kulit ya kan ala rock and roll kan dulu. Gue suka itu dari fashion pas banget. Gue beli apa? Gak punya temen gue pakai tuh PTS putih. Terus gue yang ngerawatin, gue bayarin lagi. Akhirnya dengan bentuk gaya hidup akhirnya gue jual lagi. Itu pengalaman pas pacaran ya kan. Dulu kan PTS zaman dulu kan murah, dulu masih beli berapa 3.500.000 3.500.000 gue bawa bengkel sana sini anjing jebol lagi dibohongin sama mekanik ya kan. Share kata diganti, gue liat dibawa ke bengkel lain kagak, ini mau ganti beda mayan dulu 250.000 aja udah lumayan banget. Itu emang sebelum Vespa itu semasif sekarang gitu. Iya bener. Oh belum masih ya paling beberapa orang. Iya juga belum banyak. Dulu gue selalu sendiri sih mama ngebutet ngejember gue bawa bengkel lagi, ternyata yaudah penyakitnya sama-sama kayak gitu. Share. Iya, terus pas waktu kerja juga bawa PTS ya kan, itu ibarat pride buat makin tinggi. Ya, pakai parka ya kan, lu mau panas banget siang, mogok lagi di depan Citos tuh. Ya Allah, gue telepon bapak gue, "Mbak, jemput Iba." Langsung gua setor lagi ke bengkel tersebut. Padahal gue bengkel itu udah berkali-kali ngomongin gue tapi nggak kapok. Namanya kita butuh ya kan. Berarti emang udah kalau misalnya kita ini tarik dari sekarang sampai zaman pertama lu punya Vespa, udah berapa lama sih main Vespa? Dari kalau kenal dari zaman 2000 gue sekolah itu di Dayak itu main Vespa sama temen gue dulu zaman sekolah itu 2002. Ya STM dulu kan main Vespa balapan tapi terus gue cuma make doang. Terus 2005 2004 gue pakai Ninja, masuk kompetisi Ninja. 2005 gue pindah ke Ritz-Carlton main Vespaan juga sama teman-teman juga, teman-teman anak Ciputat dulu. Terus beli PS dulu masih 900.000 ya kan, sekarang harga banget. Udah makanya cuma punya sebulan, habis itu gue jual udah. Kayak gitu pasti rollingnya seperti itu, ada cuan lebih gue jualin. Itu gila balap tuh, lagi gila balap. Kagak sih, kagak, emang kayak gitu-gitu doang udah, karena sekedar pakai enak, ya udah. Oh dulu sisa miring udah bodo amat, yang penting Vespa ini. Iya kan? Salah mesin kiri. Ini sari. Kayak gitu ya. Sama-sama anak dulu teman-teman dari anak Cibinong, anak balap-balapan yang sama mereka pinjem ya kan. Itu tapi ngikut bengkel salah satu yang terkenal gitu kayak Sito Racing gitu-gitu enggak? Kagak. Gue udah sama Padi aja dulu di area Cipetek, sekarang udah nggak ada. Bengkel Mang Udin, Mang gitu. Jajan, yang ada logo Vespa, gue datang aja bawa Vespa. Bang, bisa beneran Vespa nggak? Bisa, udah kayak gitu aja. Nih gitu dulu bang, belum paham namanya komunitas. Yang penting lu pakai Vespa udah pride aja, udah pride banget gitu. Karena gue
identik kalau pribadi gue nyari tampil yang beda. Iya, ibarat kalau hashtagnya gue Kuproy ingin tampil elegan. Iya. Kalau hashtag gue cari boleh cek Kuproy ingin tampil elegan pasti gue tuh. Jadi Kuproy Elite. Iya. tapi lu sering ini ya intens sama Mapscoot ya? Mapscoot, ya itu komunitas gue juga. Awalnya sih kalau gue sebelum lu tanya kenapa gue sama Mapscoot itu awalnya gue punya komunitas juga dulu. Gue kenal Mapscoot itu dari Danang Koang. Dulu gue biasanya riding itu sendiri mana-mana. Pas kenal sama Danang Koang itu pada tahun 2014 kan masih sendiri. 2015 Match Media 2015 kalau nggak salah. Sudah berdua tuh. Udah, mau Danang Koang gue diajak ya kan riding. Kenal tuh sama satu lama. Akhirnya gue bikin riding cantik. Riding cantik ramai juga. Ada Apyut di situ. Apyut berperan penting karena dia salah satu dari foundernya Mapscoot. Oh, itu belum jadi Mapscoot tuh? Udah. Oh, udah Mapscoot jadi. itu dari 2013. Dari si Apyut tersebut. Oh. Iya. Jadi akhirnya gue ikut sama Apyut mulu kemana-mana. Kita riding bareng sama Danang Koang. Dulu kan kita nggak punya komunitas. Jadi kita memang pecinta Vespa aja dulu. Kita bareng-bareng touring bareng. Akhirnya pada tahun 2016 kalau nggak salah itu ke Jogja ISF touring ke sana juga awalnya Paradise tuh. Mapscoot apa sih Mapscoot? Mari berskuter. Itu komunitas atau klub? Komunitas aja sih. Komunitas. Jadi semua komunitas ibarat wadah. Dari dulu mau gue dulu komunitas gue Chill Scoot. Terus di sini ada Face PC. Terus ada Small Fam Jakarta apa. Kita gabung di dalam Mapscoot itu. Namanya kita ngajak teman-teman itu untuk mari berskuter bersama-sama. Lu apapun itu bendera komunitas lu, yang penting kita mari berskuter. Gitu. Ini tadi Api harusnya ikut nih. Dia nggak bisa, iya apalagi puyeng dia, iya kadang mulu. Mikirnya kalau di samping, Iya revisian, video kan dia, video itu, iya dia lagi banyak job kan deadline dari gue juga udah banyak tuh. Iya. Berarti kalau Mari Berskuter itu nggak cuman lu skuteran di kota ya? Enggak. Lu gue lihat sering touring keluar. Ya touring, wah itu momen yang keren. Itu emang dari Mapscoot tuh emang sering touring keluar tuh gimana? Emang kita agenda kita hampir sih dari tahun 2016 itu kita hampir tiap bulan tuh quarterly, biasanya 3 bulan, keseringan jadi sebulan sekali. Apalagi udah sekarang dari brand-brand atau company pengen lirik kita nih bikin riding bareng yuk, kita bikin acara bareng, kita bisa lah touring bareng, ayo. Lu pernah nggak sih kayak ngikut? Ini kan lu punya motor nih banyak nih, lu punya komunitas di antara motor satu A, B, C, D ini. Nah terus pernah nggak sih lu lagi pakai skuter ketemu sama temen lu terus ngikut bareng-bareng touring gitu, pernah nggak sih kayak misalnya pakai Ninja gitu? Kalau gue touring pakai Ninja, enggak, lu pakai Vespa, tapi temen lu pakai Ninja ada? Iya, gitu. pernah. Iya, kalau kayak ke Bandung puncak ya udah. Emang nggak ngebatasin ya? Iya, nggak ngebatasin kayak misalnya kopdar gabungan di Bekasi itu di Galaxy maju dikit tuh, lupa namanya itu pokoknya vacation lah, ya kan? Galaxy maju dikit. Iya, maju dikit. Iya, pokoknya di situ gue bawa Vespa. Mereka udah tahu karena di mereka tahu gua main Vespa juga. Mereka udah tahu dikit-dikit, lu kenalan Vespa ini, lu kenal. Jadi link lagi nih. Lu nyari Vespa teman-teman gua nih, sama It aja nih. Ya dapat cuan lagi, gua nyaloin. Dan teman-teman Ninja yang tertarik dengan Vespa bisa gua cari juga part-partnya. Berarti emang frekuensi lu pakai Vespa itu lebih banyak daripada motor-motor lain gitu ya? Iya, bener. Akhirnya jadi lu ngeling nggak cuman kayak emang ke Vespa doang ya? Apa sih yang bikin lu nyaman pakai Vespa? Gua rasa pakai Vespa ribet udah ngengkol, enggak. Pride-nya. Fashion udah nomor 1 ya kan? Iya kan, gaya aja dulu, ya kan? Duit mah nomor 2. Ya bener dong, bener, ya kan? Gak munafik, ya kan? Lu punya Lambretta, punya duit 5.000 udah keren banget. Skuter tuh. Orang nengok ya, mau Vespa apaan? Iya, ya kan? Terus skuter sama linknya tuh koneksinya banyak banget. Dari kelas bawah sampai atas semua ada. Sampai artis-artis semua ada. Gubernur pakai Vespa semuanya. Iya kan? Apapun Vespa. Mungkin emang dari situ juga dari MC rata-rata gue dari Vespa. Bengkel ini terus bengkel Vespa terus ini buka nih bengkel sebut buka cabang. Gue diajak buat nge-MC. Lumayan kan? Tiap bulan kayak kemarin tuh penuh banget. Dari bengkel-bengkel sampai 3 bengkel buat buka. Alhamdulillah, ya lumayan kan? 3,5, ya kan? Lumayan ya kan? Tutupin kan? Iya, susu Pampers. Iya, ada. Iya, untung anak gua nggak justru sama Pampers. Tapi kalau di Mapscoot tadi ya,
itu lebih banyak yang pakai skuter klasik apa skuter matic sih? Klasik sih. Klasik. Banyak. Iya. Sebelumnya itu kan si Api itu dari Matic itu kan banyak yang pakai Matic, akhirnya dia main ke mana ke klasik juga. Feel-nya beda aja sih. Beda ya. Beda. Pride-nya dapat. Pride-nya kayak gua main Matic 2000 pas waktu itu ikut sama Roti Sopik tahun 2000 berapa ya? 2012-an apa 2000 berapa ya? Gua touring ke Jogja mana itu kan Matic. Sebelumnya udah punya emang 2 takan, biasa main 2 takan terus main alasannya gua jual satu, gua orang yang gak sabaran, gergetan. Iya kan? Iya kan? Bisa lagu lu kan? Iya. Kayak gitu sih. Nutan dikit di bengkel. Iya. Apa lagi bengkel. Iya. Begini orangnya gua gak sabaran gitu. Terus lu udah touring kemana aja nih sama di Manscoot? Di Manscoot itu touring paling terjauh sih saat ini kayak kemarin kan tahun kemarin itu di Sulawesi, Toraja. Sulawesi paling jauh ke Toraja sih. Gitu. Itu bawa tuh dari start dari Jakarta tuh? Enggak, karena kita udah bosan juga kan dari Jakarta Surabaya. Kan kita paketin. Towing. Iya, tapi temen-temen ada yang 5 orang yang riding. Anjir. Riding. Yang terjauh tanpa towing. Tempat towing. Mana? Bali kali. Bali ya? Iya, Ninja Bali. juga pakai Bali juga kok. Anjir. Iya, dulu dari Kalau zaman Ninja dulu. kan ketahuan kan cepet Kencang. sama Vespa. Itu situ. Ke Bali. Iya. Berapa lama tuh? Biasanya itu kita trouble hitung 1 malam, 2 malam lah. 2 malam itu dengan trouble. 3 malam sama trouble. Iya. Itu dari sisi kesafetyannya gimana itu? Safety pasti gua paling paling mikirin safety kalau gua jalanan. Mungkin kayak misal orang dari preparation motor kayak besok nih kita bakal touring ke keliling Jawa, ya kan? Kita bakal keliling Jawa ini gua safety. Gua paling bawel ini motor lu udah siap belum? Kalau nggak belum siap lu jangan paksain daripada lu nyusahin kita. Oh. Tapi masih gitu. kecolongan dulu masih. Ada, iya. Bisa kalau kalian nggak kenal, ternyata kipasnya pakai kipas Mio. Anjir. Ada kayak gitu. Kita Miyako ya kipas Miyako gitu kan. Ya, dan akhirnya angin, gitu. dia pengen karena mindset dia, gua touring tuh bakal ngebut kenceng, tapi nggak tahan lama. Gitu. Panas ya. Panas. Harusnya lu kalau pakai aftermarketan boleh dah, emang produknya untuk Vespa Vespa. diperuntukkan. Tapi kalau untuk Jepang. kayak gitu, Jepang yang diperuntukkan untuk Vespa itu kan udah beda kan. Kayak gitu, dan akhirnya ya bukan nyusahin teman-teman. Gua bilang dari awal kayak misalnya teman-teman mau touring, yang penting motor lu prepare sehat. Pokoknya lu jangan lu lagu-laguin. Kalau mau aftermarket sekalian. Standar sekalian biar yang. Jadi lu jangan nyusahin mekaniknya. Jadi ibarat kita mau senang-senang perjalanan, jadi kepotong waktu sama hal yang memang lu memaksakan. Gitu. Kayak misalnya kayak ini kan ada teman dari Bandung juga kan pada ikut touring juga. Misalnya gua belum ini motor gua bawa aja gas aja. Lu jangan nyusahin ya. Lebih baik lu boncengan sama teman yang lain daripada sampai sono lu cuman buat demi konten buat Vespa lu di sana tapi lu merugikan teman-teman yang lain. Karena kita ngejar deadline waktu. Dari hotel, dari sarapan, mealsnya, apa kita udah booking semuanya. Jadi cuman gara-gara trouble nanti bakal kepotong waktunya. Gitu. Tapi pernah nggak sih lu kayak yang ya kayak gembel-gembelan kita touring gembel-gembelan yuk nggak ada pakai apa ke hotel tiba-tiba datang aja nih ke Lampung misalnya atau kemana itu kalau itu emang perjalanan kita gitu biasa gembel-gembelan kan kalau kita ada beberapa tempat yang di villanya biasanya kan kalau gini agenda yang tahun lalu kan kita dari sponsor juga kan tuh dari Urbanization pas pada saat itu kita ada deadline jam sekarang kita harus sampai sini karena mereka udah membuatin acara buat kita. Di Sulawesi itu ya? Sulawesi. Ya, coba cerita. Nah itu seru banget sih itu merinding gua. Iya. Merinding ya sumpah. Di luar ekspektasi gua. Di range oleh teman-teman sana dari Jarum juga terus dari Urbanation ya nggak apa-apa disebutin kan nggak apa-apa ya kan dari Sulawesi itu awal datang lihat anjing dibikin riding sampai billboard gede banget untuk perjalanan Paradise Sulawesi Selatan. Itu sumpah di kota Makassar gede banget billboardnya. Itu anjir. Kayak emang animonya. Dibikin bannernya juga Gede banget ada.
itu kita datang tuh sambut gue kayak artis gitu. Padahal emang lu artis ya. Ya, di sana gue bikin talk show, antusias itu ibarat kalau Makassar sudah sampai kota-kota yang lain itu datang buat nyambut kita. Dari Palopo, terus Bulukumba, itu ibarat bangsanya 6 jam atau 7 jam untuk menuju ke kota Makassar. Itu perjalanannya. Sampai datang untuk nonton bareng After Movie Paradise 2018. Di sana gue ada talk show, terus ada DJ-DJ-nya si Arkam. Arkam main juga pada sana. Jadi gue sampai merinding, mereka minta foto bareng. Terus antusias penyetelan premiernya After Movie Paradise ini itu sampai 100 orang Pak. Biasa kalau orang nggak suka itu kan bakal ketahuan ya. Ada acuh lihat video ini sampai gelap nonton pagi semuanya. Gue kirim pertanyaan kepada mereka, itu semua mereka mampu bagi-bagi hadiah. Itu dari sponsor juga banyak kan, kayak sponsor dari Queen Beer kan dia bagi-bagi. Oh dari distro dapat. Iya. Lo tuh pas talk show ngebahas apa sih? Ngebahas tentang preparation. Gimana kita untuk achieve sponsor? Seperti apa sih? Oh tuh lo jelasin tuh ini audiens ya. Audience. Kayak misalnya kita kayak pada saat di Sulawesi, di Jogja, mereka pengen undang kita bikin talk show. Bikin caranya sih touring itu disupport oleh sponsor, dilirik sponsor. Nah, coba lu bisa cerita nggak? Lu maksudnya kalau dibilang skuter klub kan banyak, komunitas banyak, tapi lu kenapa? Lo bisa dapetin kayak sponsor, lu gimana caranya? Apa mungkin lu paket lengkap kah? Lu kayak lu sendiri nge-MC, terus kayak temen lu Apit bisa video ya kan? Nah terus kayak lu mungkin ada bengkel nggak sih? Ada tuh ada SPX, spesialis SPX. Wih, maksudnya itu apa emang karena itu lu punya hal itu jadi lu bisa sponsor apa gimana? Lu gimana cara dapetin atau gimana? Itu sih sponsor. Namanya seleksi alam. Anjay. Proses seorang itu semesta kesatukan kita dalam di Medscoot sama Spek ini. Sumpah. Dari host-nya ada gua, videographer ada Apiut. Dan ada beberapa teman-teman yang bisa video dalam tim itu. Terus dari spare part ada Angga spesialis PX, mekaniknya Angga spesialis PX si Komodo. Terus untuk tim survei ada pokoknya kita ada tim adventure yang kemana-mana dia tahu. Nanda Ade sweepernya. Terus dari segi logistik ada. Itu alhamdulillah itu lengkap banget. Dan maksudnya main tuh. Bisa ngelirik gitu bang ya, maksudnya sponsor bisa ngelirik tuh. Apa lu emang ngebawa nih, gue proposal, ada tim proposal juga yang kita menjual gimana cara tuh klien tuh tertarik dengan proposal kita, agenda kita. Gue pasti gue bikin ini nih package-packagean yang lu bilang, lu bakal dapat ini. Itu kalau nggak salah tuh tahun kemarin gue dapat 100 lebih juta. Ya. Gokil. Tahun ini sih kecil. Gue pikir yang riding-ridingan tok doang, muter-muter Jakarta ngabisin bensin kan sampai bisa kayak gitu ya. Menghasilkan income kan dari hobi lo bisa itu kan. Kalau tahun ini aja alhamdulillah nih, boleh nggak aku sebutin? Boleh dong, sebut. Iya dong. Di sini wajib sombong. Sombong gitu. Orang kaya sama orangnya di bawah Meva. Meva ya. Jangan main sama gue. Itu baru itu sih karena ada pandemi ini kan banyak brand-brand yang belum berani, brand besar ya kan. Alhamdulillah juga sih kita baru dapat sekiranya 80. Anjir. 80 ya. Untuk tahun ini atau bulan ini? Tahun ini. Buat perjalanan tahun ini. Iya. Nanti tanggal 27 berangkat. 27 bulan ini. Tur baru lagi nih? Baru lagi. Apa kemana tuh? Planning kita harusnya ke Sumatera. Terus akhirnya kita haluannya pindah ke Jawa. Jadi Ring of Jawa Dwipa gitu. Jadi kita di sana ke makam Bung Karno. Nanti kita mungkin ziarah-ziarah gitu. Situs-situs. Nanti kita pulang ke sisi pantai. Jadi kali ini emang pesertanya banyak banget. Dari Medscoot Bandung, Medscoot Bali, Medscoot Medan, Medscoot Makassar. Oh, Medscoot itu banyak ya? Maksudnya nggak cuma di sini aja, nggak di Jakarta doang? Iya. Mulai berkembangnya pertama kali itu pada tahun 2018 pada saat kita touring ke Bali gitu. Sebenarnya nih kalau misalnya gue boleh nanya nih, Medscoot ini
kayak organisasi resmi gitu nggak sih? Kayak misalnya kalau gue pengen gabung sama Mapscoot, pakai daftar, kan ada card dan segala macam kayak gitu. Yang penting lu ikut agenda kita, terus nanti seleksi alam. Iya bener. Orang loyal, orang ada maunya, orang itu bakal ketahuan lah. Lihat lu apa-apa, itu bakal tahu dari nongkrongan gimana. Ada aja sih seperti itu. Tapi emang nggak ada, istilah nggak ada ya yang kayak registrasi harus bayar. Enggak gitu, sih. Nggak ada. Enggak. Berarti kalau ketika lu touring dan mengorganisasi ini lo deh, pengikut lu di belakang gitu, gua nggak bisa nyebut follower, tapi orang-orang yang benar-benar ikut di Mapscoot ya, itu ketika misalnya ada satu pelanggaran apa lah, misalnya kayak lalu lintas atau apa, itu lalu yang turun ngeberesin atau gimana? Gue yang paling galak. Oh, yang paling galak. Gue paling bawel. Lu paling vokal ya? Dia paling vokal gua. Oh, jadi emang sebelum jalan tuh udah lu prepare? Udah prepare semua ya. Misalnya kayak di mana-mana, misalnya itu gua paling bawel. Bangun. Misalnya kayak gimana. Ayo. Gua paling bawel. Paling bawel gua untuk karena kan waktu gua enggak suka sepele waktu. Karena kalau misalnya ada perjalanan kayak gitu, ya kan waktu bangun berangkat kayak gitu. Kalau gua kayak gitu. Misalnya ada trouble, misal ketemu dengan pihak berwajib atau gimana bisa di jalanan, saya pasti gua turun, gua samperin. Gitu. Turun. Dan alhamdulillah juga setiap perjalanan kita memang ada anggota juga, teman-teman juga gitu. Abis besok kan berarti emang di berbagai sektor lah. Sektor ada, alhamdulillahnya itu. Iya, aman. Itu kayak IO ya. Ya memang, dan alhamdulillah juga kalau dibilang IO, memang kita organisir IO juga. IO-nya itu dari brand, misalnya kayak dari salah satu brand kopi, pengen bikin dong camping seperti ini, karena dulu sebelumnya gue buat namanya Persami. Persami kan perkemahan Sabtu Minggu. Gue plesetin pemanasan sambil silaturahmi sebelum touring. Sebelum touring. Tapi touring juga ya. Iya, waktu itu gue bikin itu harus pendaftaran gue bikin 30 orang doang. Itu 30 orang bludak sampai 80 orang. Di situ gue siapin DJ, kambing guling, barbecue itu daging, slice, ribs, apa gitu gue sediain. Anak-anak datang ke situ gratis. Kalau misalnya di perjalanan lu ada komunitas Vespa lain nih, misalnya nggak komunitas sih, orang pakai Vespa tiba-tiba dia ngikut lu berhenti dulu, misalnya lagi touring ya, kita ngomongnya lagi touring nih, misalnya lagi ke Jember deh tadi, terus tiba-tiba ada orang pakai Vespa lagi iseng-iseng aja deh, akhirnya ngikut gitu, terus lu sempet nanya nggak? Ya monggo. Oh nggak apa-apa, ngikut aja gak gitu. Apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya itu kita jelasin, kalau misalnya memang dia niatnya apa kita jelasin kan. Kita lihat dulu kan dia niatnya buat apa. Kayak misalnya kita pernah bikin acara, tiba-tiba nih orang datang gini-gini, wah gila, hujan-hujan datang ke Mapscoot doang nih. Waktu pas saat itu di Rancau, pas di Cimanggu lah, di arah sana datang ke kita, wah hujan-hujan anak Bandung tuh datang ke kita. Wah gila, dia effortnya tuh hujan-hujan buat datang ke kita, mau ketemu sama kita. Masa putih. Wah gila, udah mana Bandung, hujan-hujan. Iya, akhirnya buka chapter Bandung. Itu modalnya doang. Karena dia basicnya Mapscoot ini, yang penting lu ada aktivitas dari video Instagram lu harus aktif. Tapi di istilahnya di luar dari Jakarta sendiri, Mapscoot luar Jakarta sendiri tuh emang notice ke lo tuh, notice ke Mapscootnya, misalnya dia bikin acara ini, notice ke. Iya pasti. Kita support each other. Kayak misalnya baju nggak bagus nih, kita ada desainer sendiri khusus, jadi kita biar selaras lah dari tontonnya, desainnya kita biar sama gitu ya kan. Kita offer nih, kamu mau di sini aja, itu kalau ini langsung lu bikin sama dia semuanya. Gitu. Pantesan kalau di Mapscoot gue liat di YouTube ini ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, Ridi cantik di Bandung, gue bilang, ini ceweknya maksudnya dari Jakarta ke Bandung apa gimana sih kan? Iya ada. Gue pernah bercerita ini, ada satu kota di luar Jakarta, belain datang ke Jakarta untuk ketemu gue sama Apyut. Dia nanya, bang, boleh nggak gue tone warna Instagram gue kayak lo, video gue kayak lo, terus untuk feed gue kayak lo. Boleh dong, malah kita seneng. Bener bang, kita takut nanti abang mempersalahkan. Nggak pernah. Yaudah, kapan bukan acara, kita mau bikin acara bareng. Dari mana? Di Bandung? Dari Bogor. Oh emang lu rangkul ya? Iya, emang karena gue senang kemana-mana. One day pasti gue membutuhkan mereka. Mungkin gue mau singgah mana-mana. Kayak di Bogor, gue
suka kayak gitu memang. Kayak misal gue capek nih, lelah nih, mampir ke Bogor, kita ngopi dulu, anak Bogor gitu. Kayak Bandung, mereka ya udah setiap seperti perjalanan itu pasti kita udah ada temen. Kayak besok perjalanan ini udah orang-orang dari luar kota udah siap menampung. Gitu, udah aja di ke Blitar nih ada si Om Tito nih. Terus nanti di mana? Di Situbondo di daerah Baluran ada Mas Eko dari Situbondo, terus ada dari Probolinggo, Profek, terus dari Malang anak Malves udah pada ready. Di Bandung di Jogja ada anak Ika Mod Squad, terus ada anak Jogja Rolling Squad udah siap nampung gitu. Berarti emang istilahnya bangun linknya banyak. Bangun link, kayak gue ketemu di acara festival biasanya di ISF. Lu tau gue kan, di mana-mana gue so akrab, so kenal, bodo amat. Yang penting one day pasti gue bakal dekat sama mereka gitu. Yang penting gak nyakiti sih. Iya lah, lo masih bule waktu di acara itu aja tutup. Ini orang kayak udah pernah aja nih, gue aja baru tahu. Sama jualnya bodo amat. Iya kan. Berarti kebanyakan MC di ini ya, acara-acara Vespa ya kebanyakan. Iya, lah sama Tai aja juga sama. Sama lu juga kenal ya. Yang penting gue tahu Instagram lu ya. Yang penting so tau aja. Yang penting gue tahu lu. Nanti one day pasti lu bakal tahu gue gitu. Gue sama lu, bener selesai. Kecuali gue ngejilat, ngejatohin baru gitu. Nggak usah sombong lah ya. Iya, kayak Joha kan sombong. Iya. Gue udah amat, gue suka kenal sih karena gue kenal dia di Instagram, gue kepoin, oh ini pasti kalau ketemu orangnya pasti gue tegur. Iya emang dia emang sombong itu emang gimmicknya aja, aslinya mah wah kacau amatnya aja gue ketemu, pas waktu ketemu Tai ya gue cek gini asik kok. Kalau di acara mah belaga-belaga ya. Iya, sosok ya kan ya udah kita main back, bijinya kemana-mana. Kalau balik lagi ke cewek-cewek, tadi ini kan sekarang udah banyak nih cewek-cewek pakai Vespa. Yang pernah datang ke ini lo deh, pernah datang ke acaranya Upscoot. Itu pernah nggak sih yang istilahnya kalau kita mah cewek ribet amat sih. Kayak gitu-gitu, pernah nggak sih lo punya masalah kayak gitu? Dan menurut pendapat lo gimana sih? Bagus juga sih. Ada komunitas cewek, misalnya ada cewek-cewek gitu, biasanya yang ribet itu antara komunitas cewek satu ke komunitas cewek lain. Gue gimana cara untuk mempersatukan mereka. Itu cewek itu gengsi. Gue loh keren. Gue loh selebgram. Oh gitu, ada selebgram juga ya? Ada, pasti mereka berpikir seperti itu. Namanya cewek kan pengen tampil lebih. Misalnya dia ke pamor, gini-gini biasa ada aja. Tapi kalau gue sih ajak ngerangkul semuanya. Kayak misalnya di Bogor namanya ada riding cantik. Oh, gue pernah dengar tuh kayak itu. Terus ada riding cantik. Teman-teman kan. Riding cantik, riding cantik. Iya. Itu mereka dari riding cantik itu dari riding cantik. Mereka minta izin juga. Oh, nggak apa-apa kita welcome. Tapi masih ada istilahnya ya gengsi lah ya antara geng satu dengan geng cewek yang ini gitu. Pasti ada aja, ada banyak. Mungkin biasa kalau cewek kan. Ya, teman pot lo Polini ya? Kalau nggak Polini jangan main sama kita deh. Atau DGM ya? Terjun tidak mampu. Iya. Gitu anjir. Tapi kalau cewek sih lebih ya gue suka aja nyatuin mereka. Kenalin kayak misal di acara opening bengkel antara komunitas ini Jakarta sama di Bogor, gue kenalin ini skuter di ini sama teman-teman juga. Nanti mungkin kalian bisa ketemu di sini terus apa pasti gue kenal gitu. Tapi bini lu gimana bang? Kalau lu kan maksudnya kalau di ladies banyak mereka udah tahu bini gue tahu kemana gue ajak nongkrong. Dia aja gue ajak nongkrong kayak misalnya Bogor main riding cantik, riding Vespa, gue ajak mereka nih kenalin ini cewek-ceweknya, ini pacar aku bun. Abang kabar ini nggak bun. Padahal udah becek cuma ada bini. Romeo dan Juliet ini ketemunya di scene Vespa juga nggak sih? Enggak sih, dia anak training gue sih. Training di hotel. Oh iya. Bini gue dulu anak perhotelan juga. Pasti ngeliat lu pakai Vespa ya? Abang ini pakai Vespa. Jupiter gue pakai Barca. Kalau Mio anjing ya, kalau pakai Mio, retro banget main dulu mah keren banget kan. Iya. Terus kalau jalan nih kan tadi ngebahas lo touring terus riding. Kan sekarang banyak nih kalau misalnya riding, gue pernah sih pakai Vespa cuma ridingnya ditegur gitu, apa namanya kayak klakson. Tegur sapa ya kan? Tegur sapa. Salah mesin kiri kanan. Bukan mesin kiri ya? Kiri. Kanan. Karena kiri sih. Salah mesin kanan ya. Kanan gitu. Itu kayak budaya. Itu dari mana sih awal-awal tau gak sih?
Awal-awal. Itu sih dari zaman bahala sih ya, udah pada budayanya. Majapahit. Iya, kan pada zaman orang tua-tua dulu sih kalau emang udah budaya Udah ada ya? Iya, udah ada kan. Apalagi sekarang kalau udah ada metik ya kan. Mungkin budaya itu tetap tegur sapa. Kan kalau untuk misalkan kita jangan memandang anak metik enggak pernah gua, mungkin dia baru main Vespa gitu. Kita mindsetnya kita positif aja. Oh, mungkin itu motor temannya. Ada acara-acara gitu masih sih selama pandemi belakangan ini. Acara tuh gue jalan bikin Skuter-skuteran masih ada. Masih ada gue buat bikin riding, Masih? bikin acara. Iya, meskipun gue haid ya kan. Bandel Pak. Oh iya, kemarin tuh gua apa namanya sempat dengar tuh acara yang diberutin polisi tuh, gimana ceritanya tuh? Yang yang kemarin iya, yang batik-batik apa sih, Vespa batik batikan ride. ya? Oh, iya. Batik ride. Iya kak, karena kalau kita izin nggak mungkin diizinin, izin kepolisian atau gimana. Tapi pas yang di jalannya aman kan? Aman, Aman. karena di tempat itu membuat kekerumunan, akhirnya kan nggak boleh. Sama kayak kemarin gue buat riding gitu kan, era di endpointnya gue buat acara, abis itu harus dibubarin ya kan. Karena nggak ada apa, maksudnya nggak ada yang ketangkep atau apa? Nggak ada, itu cuman gosip. Tapi kemarin dibubarin nggak yang batik gitu? Batik dibubarin cuma dibilangin oke ini gitu sih. Terus biasanya. Bubar ya udah, mungkin kita arahin ke tempat lain aja gitu. Ngopi di sini aja, ngopi di sini. Oh, sempat berlanjutnya dengan ngopi aja gitu. Kalau kita buat acara-acara kayak gitu biasanya takut juga kita. Sekarang kan alhamdulillah kalau lebih baik kalau masa pandemi kayak gini buat acara di Bekasi aman. Iya sih, emang iya. Kalau nggak Bekasi Tangsel ya. Kerukut. Ya kan ngumpet-ngumpet Aman ya. ya, aman. Iya. Kampung cerewet aja aman. Iya, kata polisi. penting kita jaga tetap protokol kesehatan. Mulut dibekep ya kan. Iya. Tapi yang lain nggak dibekal. Tetap kita. Enak ya kan. Nih sekarang kan lu tau lah fenomena Vespa goib ya kan, harganya gila. Oh, oke yang terbaru ya kan. Iya. Terus kemarin ada SS 50 1M. Terus yang SW klasikan. ya sampai 200 juta. Klasikan, VN, banyak banget. Nah itu gimana tuh menurut lu? Maksudnya kayak Penggorengan sih. penggorengan? Kayak setahu gue PTS dulu, Mas Miran PTS dulu Paling mahal 15 juta. Iya kan dulu gue jual aja paling keren aja 15 juta. Iya. Gue itu bayar 3 kali lagi. Sekarang berapa itu? Amit-amit coba olahraga. Apa lagi? Iya, sampai 40 paling murah. Itu yang 25 aja gue sekarang gue liat anjing murah 25. Anjing PTS 25. Itu no paper udah? No paper. No paper, Iya. 25. Iya. Itu emang maksudnya emang muter aja gitu, Muter. jadi tren aja gitu. Tren karena sekarang orang masih pandemi kayak ini juga orang bukannya makin murah tuh Vespa makin mahal. Iya. Yang punya duit juga makin banyak duitnya. Sebenarnya yang bikin mahal itu apa sih? Iya. Padahal kan Vespa ya begitulah. Pride-nya. Pride-nya. Pride. Menurut lu pride-nya tuh ya? Pride sama itu barang langka. Original dihitung tuh. Original pasti dihitung, apalagi kalau udah beladusan. Itu makin harganya sekarang muda. PTS beladusan 50 juta kemudian berebutan. Kemarin lagi 40 juta warna putih Orion nospet rangkum rebutan. Oh ini gua aja. Tapi lu sendiri nyari nggak? Enggak, gue mau sayang. Mikir. Iya, gue cukup punya PTS, BB sama Excel udah cukup. Sayang sama Vespa. Sama bini? Banget. Udah hampir salah gitu ya kan. Banget lah ya kan. Habis itu gua notice bini lo nonton di edisi segini. Karena iya, gue kemarin sempat mau jual PTS gue, jual aja. Enggak, enak aja orang punya gue. Oh iya udah, berarti dia udah menyayangi. Udah sayang, anak gue sekarang aja udah minta touring mulu pakai Vespa. Ya, camping lagi ya kita Vespaan. Gue campingan sama keluarga Vespaan. Gue Vespaan, bini gue bawa mobil. Masing-masing orang lah ya, ada yang ngejar orinya, ada yang enggak. Tapi kalau menurut lu sendiri ori nggak gitu banget. Enggak gitu-gitu banget sih. Kalau gue menurut rezeki dapat ori mah ori. Ya nggak nolak. Nggak nolak, kasar ibaratnya. Yang penting ori. harganya murah, wajar. Kayak gitu, gue sampai nggak segitunya banget kalau gue. Penting menurut pakai. Udah jual tanah abang, Baru ori dah, nggak apa-apa. Edisi Jakarta tapi jual tanah abang dulu. Lo berantem dah tuh sama preman tanah abang. Iya. Berarti dari segi original itu enggak Metik klasik ya, enggak kita tolak ukuran, bukan. Yang dari anak Tangerang, Bekasi banyak juga. Nongkrong di Bekasi, mainnya Tangerang. ke Merskud Jakarta Selatan. Terus dari Tangerang kota, Belaraja mainnya ke itu sering banget. Jadi akhirnya kita punya squad namanya agenda tahunan ini biasanya kita buat namanya
Paradise. Pokoknya Paradise ini jadi mana tuh menemukan namanya surga dunia. Anjay. Iya, karena gue buat itu. Paradise nama sih Paradise. Surga dunia ada di Vespa. Iya. Ya gue liat karena Indonesia tuh indah, banyak surga asli kayak gitu. Gue punya event namanya Persami, itu biasanya agenda 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, hampir tiap minggu malah gue ikut touring lagi. Tapi sama nyonya nggak masalah ya? Enggak, bini gue ikut. Oh ikut. Dia nyusul biasanya sama bini dari teman-teman kita. Anjir seru banget. Lagi skut semua tuh touring. Enggak, mereka pada bawa mobil, laki-lakinya. Iya, gitu. Cowoknya touring, ceweknya nyusul bawa mobil. Nyusul bawa mobil, kayak camping-campingan yang terjangkau lah, Bandung, terus Tegal kayak kemarin kita ke Dieng, kita bareng-bareng bini-bini kita gitu. Tapi bini bisa ngendarin Vespa? Bisa, bini gua biasanya bawain PTS. Seru ya? Seru. Itu kayak gue liat video di YouTube yang Pantura tuh kayak seru juga tuh. Iya. Touring, terus sana ada party, ada stage-nya juga. Iya, gua mabok berarti kan. Anjir. Masa udah touring jauh-jauh nggak ada partinya. Itu bodoh. Sampai sono duduk kan. Balik Bete. lagi. Sama kayak sekarang nih udah agenda kita harus ada party ya kan, makanya ada sponsor pasti ada party ya kan kayak gitu. Emang sih kalau party nggak ada lu nggak rame emang. Iya. Salah satu yang bikin rame. Lo kalau misalnya bikin acara nih ngundang nih dia nih MC-nya. MC. Gila sih, gua aja udah ngerasain sih. Ada. Bule aja sampai dideketin. Asli ampun dah. GoPro yang amit-amit gitu. apa mau agak kalau kata dia mah. So akrab aja sih. Kita juga akrab ya kan. Terus kalau misalnya kayak menurut lu nih Vespa itu kalau yang buat touring itu bagusnya yang gimana sih? Yang biasa aja partnya tapi nyampe, apa yang istilahnya part Sultan nih, lo tau lah kan part Sultan kan? Iya. Yang Italian nih, ini polisi, Aftermarket lah gitu. ya, polisi, Molona, iya, gitu deh. Molosi, gitu. Modosa, lu gua kasih. itu nggak sih menurut lo apa namanya kayak berpengaruh nggak sih untuk touring gitu apa? Ya udahlah lu bawa motor biasa juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan ini. Tapi kalau bisa yang itu juga nggak apa-apa. Safety riding nomor 1 ada safety ridingnya. Lu mau aftermarketan, lu standar, yang penting lu attitude di jalan. Gue ngomel pasti gue bilang, lu nih gini. Misalnya gue pernah nih perjalanan kita konsultasi ini orang baru ikut sama kita, wah naik motor gini-gini banget. Wah gue bilang, lu naik motor gitu banget sih lu? Hah? Kenapa sih lu? Galau-galau, sangseng aja jagoan. Kagak bang, gue takut ditinggal. Lu jangan takut tinggal ya. Udah abis itu gue bilang enggak, takut ditinggal gitu ya kan. Padahal udah jiper duluan kan ngeliat pas buka tepung, wah diliatin kan. Ngelosin, kan. Oh gitu-gitu dia. Kan bang, takut ditinggal bang. Dia standaran doang padahal. Enggak banyak teman-teman rata-rata di aftermarketan apa gimana kalau gue. Tapi lo sendiri? Gue standar. Oh standar. Gue standar karena yang standar yang penting bisa ngejar. Iya, gitu. Kan tergantung jokinya. Iya. Itu nggak ada Nih budget minimal hasil maksimal nih kayak gini nih. Nggak ada borap. Nggak ada gue standaran mekaniknya dulu. Setelan spuyer aja lah ya, diirit-iritin ya. Iya, yang penting motor sehat. Gimana kalau ngerasa dikit udah pasti mau nih kayak gini nih mau bikin kayak kemarin lagi ya, udah cereng oli ya pasti. Kalau misalnya kalau yang penting lu layak pakai sama lu nih, lu kan motor itu karakter lu sama jiwa lu. Iya. Lu nggak yakin sama motor lu, jangan lu pakai. Gokil sih. Keren sih. Maksudnya dengan 2 anak, keluarga, tapi lu bisa ngajak istri lu sama anak lu ke kehidupan lu, itu emang Sudah kayak gitu emang goalsnya gua. Iya. Bisa berpenghasilan coy dari situ. Ya itu alhamdulillah, gua lagi nganggur kayak gini ya kan, dari Vespa. Gua bisa jadi motivasi mungkin buat yang nonton ya, kalau misalnya mau nekunin sesuatu jangan setengah-setengah. Totalitas. Kayak gue merasa bahwa juga sama temen-temen gue yang udah totalitas kayak Angga Special PX. Dia memang Angga Bejer. Angga Bager kan, dia dari awal dari bengkel rumahan kayak gini akhirnya dia punya brand tinggi banget. Dari selain gue ya si terkenal sih. Terus kayak si Apiut, dia videographer ya kan, di dunia Vespa juga kencang juga. Terus di mana-mana fokus-fokusin era dengan hasilnya seperti itu. Orang-orang bisa kenal dia apa gimana. Tadi kan dia di dunia entertain apa era di Vespa juga namanya juga harum juga dengan karakter motor-motornya dia. Pinter. Punya motor impian nggak sih lu? Gue pengen punya ini nih gitu. Motor impian. Satu, kalau untuk Jepangan gue pengen XS 6,5. Ya
excess. Kalau Vespa skuter ini, kalau skuter gue pengen punya Lambretta. Amin. Gue juga pengen sih Lambretta impian ya. Siapa sih nggak pengen? Cuma harganya aja gue nggak pengen. Iya gitu. Tapi one day insya Allah lah. Goals itu ya. Goals itu pasti. Sabtu aja dan rezeki ya kan. Ada yang ngasih tiba-tiba. Wah ini orang baik nih. Kan Sultan dari mana ngasih nih buat lu ngasih Lambretta. Gitu, walaupun barokah doang gitu. Barokah dulu. Itu ya emang kayak gitu. Awalnya dari situ juga. Semangatnya kan wah. Punya gitu. Terus akhir nih lu next collab sama siapa? Sama buat proyekan apa setelah dari sini? Collabs biasanya gue bakal collabs itu sama brand-brand kayak kafe-kafe. Biasa nanti sama Bosku Cafe. Bosku. Nanti mungkin Bekasi. Meskipun dari selatan ke Bekasi, perjuangan nggak apa-apa, yang penting support each other. Karena si Bosku ini udah support juga dari segi material, apapun dia support dari sama Matskud juga. Konsepnya apa ya? Riding acara. Mungkin nanti teman-teman dari Wondersoul mungkin bikin acara ya kan, teman-teman ya kan, bikin acara di Bosku, boleh lewat marketing dari gua. Nanti gua support kok. Nanti kita enaknya gimana, nanti gue bisa sampaikan kepada ownernya bagaimana. Kemarin kan kayak si Tai itu gajak Tai, sini Tai, tempat cakep. Tai, siapa sih temen lo Tai? Tahu, sok kenal aja. Iya kan, sok kenal gue samperin, nomornya mana? Iya, sok kenal mana? Bodo amat gue sih. Ya kan bodo amat ya kan. Orangnya welcome juga, ya kan, kayak gitu. Ya mungkin nanti sama Arah Kopi juga kan, nanti terdekat gue punya acara namanya Persami ini sama Arah Kopi. Ini dalam waktu dekat nih, maksudnya akhir bulan. Itu November. Camping. Wih, seru. Registrasinya 150.000. Itu sampai gue buka open sampai 500 peserta di Cibodas. Ya. Terus setelah itu nanti gue bakal ada collab sebarang lagi sama Bosku Cafe. Kita ada agenda namanya Indonesia Paradise Scooter Camp. Di mana situ ya kontennya ada festival musik, insya Allah festival musik sama kita buka umum buat orang ngecamp sama pemotor. Jadi festival musik kita camp kayak summer camp gitu sama musiknya. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa support, gua bakal undang buat bikin acara. Seru banget sih itu. Kayak ibarat kayak summer camp di luar kan ada festival musiknya gitu. Wah, seru banget. Itu gua udah punya event kemarin, gua udah punya hitungan banyak, gua bikin sendiri dah fix tahun depan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya Allah. Biar proyek-proyek sama ini kita lancar semuanya buat teman-teman juga. Pokoknya ya yakin sih kayak dia kan dari awalnya kerja terus yakin dengan Vespa terus punya teman banyak. Yang penting kayak dia nih konsisten. SKSD. Ya sok kenal, sok dekat. Kita dekat. Akhirnya memang dia emang humble sih orangnya. Bintang tamu yang satu ini emang humble. Seru. Oke. Tapi bini malah nungguin di mobil. Oke, nih terakhir. Punya saran nggak sih buat teman-teman yang kesulitan dalam dunia pervespaan untuk nyari bengkel? Biasanya kan trouble-nya anak Vespa itu pasti di bengkel. Yes. Punya nggak sih tips-tips untuk mana sih bengkel yang kira-kira orangnya enak atau istilahnya ya gue sih nggak mau ini ya, tapi kadang-kadang ada aja, kadang-kadang kita dibohongin sama orang bengkel. Nah, lu punya tips nggak sih buat biar yang baru-baru main Vespa nih biasanya nih? Yang penting attitude satu. Lu review dari teman-teman sekitar bengkel itu gimana. Kita harus cari tahu juga bengkel tersebut, review sama dari diri sendiri. Kalau misalnya kita jahat sama mekanik tersebut, misalnya perhitungan sama mekanik sendiri, ya bakal ibaratnya ya pasti kalau orang mau ngerjain sesuatu digundelin, diomelin, ibarat seperti itu kan. Lu padahal kita butuh jasa dia, otomatis pengen hatinya dia tuh ngerjain kita pakai hati ya kan. Totalitas. Itu kan dari kita sendiri. Kalau yang gua alamin dari kita sendiri, yang penting kita mindset kita positif aja terhadap bengkel tersebut. Nah mungkin review attitude kita sama ya itu dari diri kita. Bengkel yang paling keren menurut seorang Iit apa? Gue nggak bisa itu yang terdekat lo aja. Spesial SPE itu di mana? Rekomendasi tuh ya buat lo ya. Ya buat gue sebutin yang udah dekat ya. Oke. Spesial SPE, terus Pasar Tempo di daerah Pejaten. Iya, terus terus di daerah Cirenda gue biasa nongkrong anak telur ceplok, Cik Scooter Racing. Terus kalau kadang
Lu pakai sepeda, gue main sama ke Babe Condet. Selera sih sebenarnya semuanya. Itu rekomen juga kan kalau di sini kan ada jam, agak banyak. Terus biasa gue main di belakang sini nih sama si Bewok buat mesin juga kan. A15 engineering. Terus kalau untuk metiknya biasa gue juga salah satu marketing dari bukan marketing dah. Pokoknya apa tuh sama komunitas engagement gue sama Scooter Jam. Scooter Jam. Terus dari SHD gue juga deket. Kadang gue main ke sana SHD juga, kan sharing gitu. Keren loh. Mana aja sih gue jabanin. SHD udah mau punya ada bentar lagi. Iya. Di kagak lah. Last quotes dari seorang It untuk orang-orang yang baru main Vespa. Kata-kata penyemangat kalau main Vespa tuh gimana kali? Monggo ada. Oke. Kalau menurut gue, lu pakai Vespa, lu dari hati lu. Kalau misalnya ada nyinyirin lu, gas aja. Cuy. Iya. Anggap aja angin berlalu. Iya. Kalau karena apa alasannya? Kalau lu semakin lu pikirin, lu nggak bakal ngejalanin. Tuh. Iya. Ngerendengan aja anjing gua digini-gini. Biar aja bodo amat. Ya kan? Disirikin, dinyinyirin adalah bumbu kesuksesan. Oke, itu aja itu ya. Oke, guys, itu aja wawancara kita dari Ngopis sama Bang Iit dari Map Scoot, Map Scoot ya. Mari berskuter. Mari berskuter. Jangan lupa subscribe channel kita. Keren Biar tuh besok-besok video-videonya. kita ngundang bintang tamu yang oke terus gitu. Ya. Pastinya. Oke dari Mas ini. Ya oke. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you. Yuk.